Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Widya Dwi Agustin dengan NIM 2283 2100035, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, di mana video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh Bapak Muhammad Fatur Rahman, MPD. Simak videonya ya. Apa itu SMK dengan Pusat Keunggulan? Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan SMK sebagai pusat keunggulan dalam menghasilkan lulusan yang siap bekerja, berdaya saing tinggi, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan adanya SMK Pusat Keunggulan, diharapkan lulusan SMK di Indonesia tidak hanya siap untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang pesat di era Industri 4.0. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia. Konsep ini mengacu pada pembentukan SMK yang memiliki standar kualitas yang tinggi, baik dalam hal kurikulum, fasilitas, maupun sumber daya manusia, sehingga dapat menjadi pusat keunggulan dalam bidang kejuruan tersebut. SMK Pusat Keunggulan diharapkan dapat mencetak lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Berikut ini merupakan beberapa poin utama mengenai SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama ada peningkatan kualitas pendidikan. SMK Pusat Keunggulan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri. Ini mencakup pembaruan kurikulum yang berbasis kompetensi dan penerapan mode pembelajaran yang inovatif. Yang kedua ada kolaborasi dengan industri. Program ini mendorong kolaborasi antara SMK dan berbagai sektor industri untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga ada fasilitas dan infrastruktur. SMK yang terpilih sebagai pusat keunggulan mendapatkan dukungan dalam bentuk peningkatan fasilitas, seperti laboratorium, bengkel, dan teknologi yang mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat ada pengembangan SDM, pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan juga menjadi fokus utama. Guru-guru diberikan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kelima ada sertifikasi dan akreditasi. SMK Pusat Keunggulan memastikan bahwa lulusannya memiliki sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Yang keenam ada penjaminan mutu. Program ini juga melibatkan sistem penjaminan mutu yang ketat untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan di SMK Pusat Keunggulan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada dukungan dari pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan penuh dalam bentuk pendanaan, kebijakan, dan regulasi untuk mendukung keberhasilan program ini. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip dasar SMK Pusat Keunggulan? Yang pertama ada kurikulum yang relevan dan dinamis. Kurikulum yang digunakan harus relevan dengan kebutuhan industri dan diperbaharui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pasar kerja. Yang kedua ada kerjasama dengan industri. SMK harus menjalin kerjasama yang erat dengan industri terkait untuk memastikan kurikulum, pelatihan, dan magang sesuai dengan standar di industri.
Yang ketiga ada fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Fasilitas pendidikan termasuk laboratorium dan peralatan praktik harus mencerminkan kondisi nyata di industri. Yang keempat ada pengembangan guru dan instruktur. Guru dan instruktur harus terus mendapatkan pelatihan untuk menguasai teknologi dan metode pengajaran terbaru. Yang kelima, ada sertifikasi kompetensi. Penerapan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar di industri. Yang keenam, ada pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa dalam menyelesaikan masalah nyata yang akan dihadapi di industri. Nah, di sini ada contoh kasus di SMK Negeri 2 Surabaya sebagai pusat keunggulan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi dan strateginya yang pertama, ada pengembangan kurikulum bersama industri. SMK Negeri 2 Surabaya bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Cisco untuk menyusun kurikulum yang mencakup keterampilan terbaru dalam pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer, dan keamanan cyber. Yang kedua ada fasilitas dan infrastruktur modern. Laboratorium komputer di SMK ini dilengkapi dengan perangkat keras dan lunak terbaru yang digunakan di industri TIK. Ruang kelas juga dilengkapi dengan alat presentasi interaktif dan akses internet berkecepatan tinggi. Yang ketiga ada pelatihan dan sertifikasi guru. Guru-guru di SMK ini mengikuti pelatihan secara berkala yang diselenggarakan oleh perusahaan mitra untuk mempelajari teknologi terbaru dan metode pengajaran yang efektif. Nah, yang keempat, program magang dan kerja praktik. Siswa diharuskan untuk mengikuti program magang di perusahaan-perusahaan teknologi. Selama magang, siswa bekerja pada proyek nyata yang membantu mereka mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari di sekolah. Yang kelima, sertifikasi kompetensi siswa. SMK ini menerapkan program sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, seperti sertifikasi Microsoft Office Specialist dan Cisco Certified Network Associate. Sertifikasi ini memastikan lulusan memiliki keterampilan yang diakui oleh industri global. Nah, yang keenam, ada pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Siswa di SMK Negeri 2 Surabaya terlibat dalam proyek berbasis tim yang meniru situasi kerja nyata di industri TIK. Misalnya, mereka dapat mengembangkan aplikasi di perangkat lunak atau merancang jaringan komputer sebagai hasil dari proyek akhir. Nah, hasil dan dampaknya, yang pertama, lulusan yang siap kerja. Lulusan dari SMK Negeri 2 Surabaya memiliki keterampilan yang relevan dan siap untuk langsung bekerja di industri TIK. Tingkat penyerapan lulusan oleh industri sangat tinggi. Dampak yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan fasilitas yang modern dan guru yang terlatih, kualitas pembelajaran di SMK ini meningkat secara signifikan, menarik minat siswa dari berbagai daerah untuk masuk di SMK ini. Selanjutnya ada hubungan yang kuat dengan industri. Dari kerjasama yang erat dengan perusahaan teknologi besar, memperkuat hubungan antara SMK dan industri, membuka peluang kerjasama lebih lanjut dalam berbagai bidang seperti riset dan pengembangan teknologi. Selanjutnya ada pengakuan dan prestasi. Di SMK Negeri 2 Surabaya, ini mendapatkan pengakuan sebagai salah satu sekolah kejuruan terbaik di Indonesia dan sering menjadi contoh praktik terbaik dalam pendidikan kejuruan. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan, SMK Pusat Keunggulan merupakan model pendidikan kejuruan yang menekankan pada kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan industri, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas yang memadai. Implementasi yang sukses dari konsep ini dapat menghasilkan lulusan yang kompeten
dan siap kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat hubungan antara pendidikan dan industri. Contoh kasus di SMK Negeri 2 Surabaya menunjukkan bagaimana strategi-strategi ini dapat diterapkan untuk mencapai keunggulan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.